Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Allahumma ansuril mujahidin. Allahumma arhamil mustad'afin. Allahumma dammir a'da'ad din. Rabbana tumis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'un At-Tijaniyah yang merupakan ringkasan dari At-Tijan fi Syu'abil Iman karya Syekhuna Mbah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada bab yang ke-23 setelah kemarin membahas tentang istiqamah. Kemudian beliau mengatakan babu syukri 'alan ni'mah, bab syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menambah iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa munasabahnya antara istiqamah dengan mensyukuri nikmat? Istiqamah itu membutuhkan kesabaran. Tanpa kesabaran tidak ada istiqamah. Nah, sabar dan syukur ini adalah dua sifat yang berkaitan erat. Sehingga wallahu alam, ya, menurut saya beliau menulis bab syukur ini karena setelah membicarakan istiqamah, yang istiqamah merupakan temannya kesabaran. Dan seringkali Allah menggabungkan antara sabar dan syukur dalam satu ayat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Ibrahim ayat 5, "Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur." Ya, sabar orang yang selalu sabar, syakur orang yang selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ini sabarin syakur diulang oleh Allah 4 kali dalam Quran, dari surat Ibrahim, kemudian surat Luqman, kemudian surat Saba dan surat Asy-Syura. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggabungkan dalam satu hadis. Beliau mengatakan ajaban li amril mu'min. Atau mungkin ada dalam hadisnya di sini. Oh iya, ini. Nah, ini sudah ada hadisnya ya, sehingga tidak usah kita tampilkan. Sekarang kita baca ayatnya. Qala Allah azza wa jalla, qala, berkata alladzi, orang yang indahu ilmun, dia memiliki sedikit ilmu, minal kitabi, dari kitab. Ana, saya atika akan mendatangkan kepada engkau wahai Nabi Sulaiman, bihi, dengannya, yaitu singgasana Ratu Balqis, qabla, sebelum ayyartadda ilaika, bahwasanya balik kepada engkau, tarfuka, matamu. Maksudnya orang berkedip, nah ketika dia sudah terbuka matanya artinya sudah kembali lagi matanya. Nah, sebelum engkau membuka matamu itu sudah singgasana Balqis sudah ada di depan mata. Falamma, maka tatkala ra'ahu, Nabi Sulaiman melihat singgasana itu, mustaqirran indahu, sudah ada di hadapan dia. Qala, Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini adalah dari karunia pemeliharaku. Liyabluwani, supaya dia menguji aku, ashkuru am akfur, apakah saya syukur ataukah saya kufur. Wa man syakara, dan barang siapa yang syukur, fa innama yashkuru li nafsih, tiada lain dia bersyukur untuk dirinya sendiri, maksudnya manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang kafir, fa inna rabbi ghaniyyun karim, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, maha mulia. Maksudnya Allah tidak butuh kepada syukur dari hambanya. Justru hamba itulah yang butuh kepada berbuat syukur karena akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang berkaitan dengan bab adalah pada kalimat ini, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Dan tafsiran untuk ayat ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Dan ini surat yang ayatnya sudah populer pada surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh betul-betul akan kutambah nikmat kepada kalian. Nah, itulah makna yashkuru li nafsih. Bersyukur akibatnya balik kepada diri kita sendiri karena Allah akan menambah nikmatnya kepada orang yang bersyukur tersebut. Kemudian dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, alladzi indahu ilmun, orang yang punya ilmu. Ini diperselisihkan oleh para ulama tafsir. Ada yang mengatakan ini adalah salah satu Bani Israel yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia.
Ada yang mengatakan ini adalah seorang malaikat. Jadi malaikat temannya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nah, malaikat siapa tidak dijelaskan oleh para ulama tafsir lebih lanjut ya, karena memang para nabi itu memiliki teman-teman dari kalangan malaikat. Kemudian faedah yang kedua, di sini tadi saya artikan ilmun minal kitab, sedikit ilmu dari kitab. Kenapa? Karena ada tanwin. Dan kaidahnya mengatakan at-tankiru lit-taqlil. Penggunaan isim nakirah yang ditandai dengan adanya tanwin di akhir itu adalah lit-taqlil, untuk menunjukkan sedikit. Nah, maka dia ilmunya nggak banyak sebenarnya, ilmun ya. Ilmunya tidak banyak, tetapi ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu apa ini dijelaskan oleh para ulama tafsir, yaitu dia mengetahui tentang Ismullahil A'zam, nama Allah yang teragung, yang kalau kita baca dalam doa, niscaya Allah kabulkan doa kita. Nah, Ismullahil A'zam ini diperselisihkan oleh para ulama sampai ada banyak sekali pendapat-pendapat para ulama. Saya tampilkan satu saja pendapat karena ada riwayatnya. Bisa dilihat pada kitab Mustadrak ala Sahihain karya Imam Hakim. Istilahnya Ismullahil Akbar. Ini pendapat dari dua sahabat Nabi, satu Abu Darda, dua Ibnu Abbas. Keduanya mengatakan inna ismallahil akbar, sesungguhnya nama Allah yang terbesar atau ismullahil azam sama saja ya, adalah Rabbi Rabbi. Nah, maka para nabi itu biasanya doanya seperti itu, Rabbana 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 taqabbal minna Rabbana hablana ya, karena itu adalah ismullahil azam. Maka ismullahil azam kalau dibaca dalam doa itu lebih menyebabkan doanya mustajab. Nah, kenapa kalau kita doa pakai Rabbana kok tidak segera mustajab? Yaitu karena apa? Kekurangan kita di dalam kita berdoa sehingga tidak menyebabkan langsung mustajab sebagaimana orang-orang yang soleh ini. Kemudian hadisnya an Suhaibin, dari Suhaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban, mengherankan, menakjubkan, li amril mu'min, urusannya orang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair, karena urusannya semuanya menjadi kebaikan. Walaysa dzaka, dan tidaklah itu terjadi li ahadin, untuk seorang pun, illa lil mu'min, kecuali khusus untuk orang beriman. In asabathu sarra, kalau menimpanya kesenangan atau kenikmatan, syakara, dia syukur, fakana khairallah, maka syukur itu menjadi kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra, kalau menimpanya kemudaratan, sabara, dia pun sabar, fakana khairallah, maka itu sabar itu menjadi kebaikan untuknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini menggabungkan antara dua sifat. Sifat pertama syukur, sifat yang kedua sabar. Kenapa digabungkan? Karena hidup di dunia hanya dua kejadian ini. Kalau tidak nikmat ya musibah nih. Maka pas musibah kita dituntut untuk sabar, pas nikmat kita dituntut untuk syukur. Maka orang beriman itu nggak ada ruginya. Mau kasih musibah, mau kasih nikmat, semuanya untung, dan itu hanya berlaku untuk orang beriman. Makanya dalam perang Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa ihdal husnayain. Surat At-Taubah ayat 52. Qul, katakanlah wahai Nabi, hatta rabbasu nabina, tidaklah kalian menunggu terhadap kami orang-orang beriman, illa ihdal husnayain, kecuali saya salah satu dari dua yang terbaik. Mati syahid itu baik karena masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa adab. Menang itu juga baik karena mendapatkan ghanimah plus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sama dengan itu tadi ya. Sarra itu kemenangan dalam perang, maka syakara, bersyukur, dapat pahala. Dharra itu adalah kekalahan dalam perang atau mati syahid dalam perang, maka sabar itu sabar, semuanya adalah menjadi kebaikan. Nah, ini keyakinan saudara-saudara kita sekarang yang ada di Filistin. Mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, karena mereka yakin bahwa mereka hanya ada untung, nggak ada rugi sama sekali. Mati ya untung, menang pun juga untung, dan itu hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perawi hadis ini adalah Suhaib. Ini sering disebut sebagai Suhaib Ar-Rumi ya. Nah, ini berarti dia orang Romawi, kemudian dia masuk Islam menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sahabat Nabi itu tidak semuanya orang-orang Arab, Pak. Ada orang Persia, Salman Al-Farisi, ada orang Romawi, Suhaib Ar-Rumi, ada orang Ethiopia, Bilal Al-Habashi ya. Jadi bermacam-macam mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak semuanya orang-orang Arab.
Kemudian bab 24, babur rahmati, bab kasih sayang, wat tauqiri, dan menghormat, wal masal fir rahmah, dan perumpamaan di dalam kasih sayang. Setelah Mbah Ghazali membahas tentang syukur dan sabar, lalu beliau membahas tentang rahmat dan tauqir, ya. Karena ini mirip dengan syukur dan sabar tadi, dua sifat yang harus bergandengan. Manusia ada kalanya ketemu dengan yang lebih tua, maka sikapnya harus tauqir, menghormati. Atau ketemu yang lebih muda, maka sikapnya harus rahmat, yaitu kasih sayang. Maka wallahu alam, ya, mungkin judul ini muncul pada benaknya Mbah Ghazali rahimahullahu taala setelah membahas tentang sifat sabar dan syukur yang ini harus bergandengan. Nah, maka ada dua sifat yang juga harus bergandengan, yaitu rahmat dan tauqir. Dan ini rahmat tauqir ini semuanya akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya qala Allah azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla, wa rahmati, dan rahmatku, wasi'at, mencakup kulla syai'in, segala sesuatu. Fasa'aktubuha, maka saya akan menetapkan rahmat saya, lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa, wa yu'tuna zakah, dan membayarkan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang mereka terhadap ayat-ayat kami mereka beriman. Nah, ini kenapa ditampilkan di sini, ya? Ini yang zahir bagi saya, maksudnya Mbah Ghazali adalah kita disuruh meniru sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat rahmat. Nah, kita juga harus punya sifat sebagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada nasihat para ulama, mereka mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Takhallaqu, berakhlaklah kalian, bi akhlaqillah, dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan Allah itu suka dengan sifat-sifatnya. Maka siapapun yang meniru sifat-sifat Allah, Allah menyukai dia. Allah menyukai sifat-sifatnya, maka siapa yang Allah ketahui memiliki sifat-sifatnya Allah, maha rahmat, maha dermawan dan sebagainya, maka itu semuanya juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah munasabahnya antara ayat ini ditampilkan dengan judulnya bab, ya, yaitu rahmat, kasih sayang kepada orang lain. Ini menyebabkan tambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita meniru sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, Allah mengatakan bahwa rahmat saya mencakup segala sesuatu. Maka rahmat Allah pun juga mencakup orang-orang kafir. Dengan bukti Zionis sekarang masih bisa hidup, masih bisa bernafas, masih dikasih sehat, masih punya harta, padahal mereka sudah membasmi 12.000 kaum muslimin. Tapi masih saja Allah kasih rahmat kepada mereka. Kalau Allah sudah cabut rahmat kepada mereka, tidak akan mereka bisa hidup, ya. Tapi hidupnya mereka sampai hari ini masih ada, menunjukkan rahmat Allah pun masih ada pada mereka. Dan itulah yang disebut dengan istilah Rahman, ya. Kalau Rahim itu kan hanya khusus orang-orang beriman di dunia. Tapi kalau Rahman, ini rahmat Allah untuk semua makhluknya, maupun kafir maupun muslim, semuanya kena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ini, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, akan saya tetapkan rahmat saya bagi orang-orang yang bertakwa. Ini maksudnya rahmat khusus untuk orang-orang bertakwa yang disebut Rahim tadi, ya. Adapun Rahman untuk semua makhluk, adapun Rahim untuk khusus orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, dalam ayat ini disebutkan dua sifat. Satu takwa, yang kedua adalah memberikan zakat. Kenapa disebutkan dua sifat ini? Karena takwa itu adalah ihsan kita atau kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita sesuatu, kita lakukan, itu takwa. Allah melarang kita sesuatu, kita tinggalkan, itu takwa. Adapun membayarkan zakat, ini adalah bentuk ihsan kita kepada manusia. Maka maksudnya di sini adalah, maksudnya Allah adalah bahwa orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh definisinya orang yang menunaikan kewajibannya kepada Allah, itulah takwa, ya. Dan menunaikan kewajibannya kepada manusia, diungkapkan dalam bahasa yu'tuna zakah, yaitu membayarkan zakat. Maka ini sifat orang-orang yang menggabungkan antara menunaikan kewajiban kepada Allah dan menunaikan kewajiban kepada makhluk. Adapun hadisnya, qala al-muallif rahimahullah an Amirin Ar-Rami, dari Amir Ar-Rami. Ar-Rami itu artinya orang yang ahli panah. Akhil Khadir,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata'jabuna, apakah kalian heran, liruhmi, terhadap kasih sayangnya ummil afrah, induknya anak-anak burung, firakhaha, kepada anak-anaknya? Qalu, mereka mengatakan, na'am ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Qala, beliau bersabda, fawalladzi ba'atsani bil haqq, maka demi zat yang telah mengutus saya dengan kebenaran, yaitu Islam, lallahu, sungguh Allah, arhamu bi ibadih, lebih kasih sayang terhadap hamba-hambanya, min ummil afrah, daripada induknya burung, anak burung ini, bi firakhiha, terhadap anak-anak burung tersebut. Irji bihinna, kembalilah membawa anak-anak tadi, hatta tada'ahunna, sehingga engkau taruh lagi, min haitsu akhadtahun, dari tempat yang kamu mengambilnya, wa ummuhunna ma'ahun, sementara ibunya bersama mereka, induknya bersama mereka. Faraja'a bihin, lalu dia pun kembali membawa anak-anak tadi. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan di dalam hadis ini ada kisah. Tapi hadis ini sanadnya dhaif ya. Saya sudah tampilkan di sini penyebab dhaifnya, yaitu ada rawi bernama Abu Mangdur dan pamannya. Ini dua-duanya adalah majhulan, dua rawi yang majhul, dan rawi majhul menyebabkan hadisnya menjadi dhaif. Tapi isinya sahih karena sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Jadi hadis ini ada ceritanya, Pak. Ada sahabat Nabi SAW membawa burung-burung kecil dan anak-anak burung. Kemudian burung kecil dan induknya, ya. Kemudian tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tahu nggak engkau bahwa burung ini tadi saya temukan bersama induknya. Kemudian induknya ini meliputi atau melindungi anak-anaknya supaya tidak ada yang mengambilnya. Nah, maka saya kasih sayang kepada burung ini, akhirnya saya pindahkan supaya dia mendapatkan tempat yang lebih layak. Nah, kemudian Rasul SAW berkomentar nih tadi, apakah kalian heran terhadap kasih sayangnya ibunya atau induknya burung-burung kecil ini terhadap anak-anaknya tersebut? Nah, kemudian Rasulullah suruh mengembalikan ke tempatnya semula, di mana mereka bisa tinggal di tempat yang disukai oleh burung tersebut, nggak usah dipindah-pindah. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Rasulullah memulai hadis ini dengan pertanyaan, ata'jabun, apakah kalian heran? Dan ini termasuk uslub atau cara mengajar Nabi yang indah, karena beliau ingin supaya pendengar itu perhatian. Maka sebelum disampaikan pelajaran, beliau mulai dengan pertanyaan. Dan hadis-hadis yang semisal ini sangat banyak, ya. Contoh misalkan hadis yang dimulai dengan atadrun, apakah kalian tahu? Ini banyak sekali ternyata hadis yang dimulai dengan atadrun, ya. Atadruna ma khayyarani bihi rabbil lailah, tahukah kalian tadi malam itu saya disuruh oleh Allah untuk memilih apa? Kemudian baru dijelaskan oleh Nabi SAW. Beliau juga pernah mengatakan, atadruna lima masyaitu ma'akum, tahukah kalian kenapa hari ini saya berjalan bareng-bareng bersama kalian? Demikian juga Rasulullah SAW pernah bertanya, atadruna ayya yaumin dakum, apakah kalian tahu hari apa ini? Apakah kalian tahu hari apa ini? Ya, semua orang kan tahu pasti kan, ini hari apa sekarang. Nah, tapi beliau kasih pertanyaan ini supaya orang perhatian. Apa ini Nabi kok bertanya? Atadruna ma akhbaruha, tahukah kalian apa itu berita-berita bumi? Nah, ini ditanyakan oleh Nabi setelah membaca ayat ini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nah, maka dimulai dengan pertanyaan dalam rangka untuk tanbih, supaya orang yang mendengar perhatian terhadap ilmu yang akan disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan uslub Nabi seperti ini, yaitu beliau ingin supaya orang yang mendengar sabda beliau itu teringat, tidak lupa-lupa lagi setelah beliau beri ilmu. Ini sangat beragam sekali macamnya, ya. Pernah Nabi SAW itu memboncengkan Mu'adz bin Jabal di belakang, kemudian dipanggil sampai 3 kali. Wahai Mu'adz, maka Mu'adz menjawab, labbaik ya Rasulullah. Dibiarkan, tidak diajak ngomong. Kemudian beberapa langkah lagi, ya Mu'adz, dipanggil lagi sampai 3 kali. Nah, orang dipanggil Nabi sampai 3 kali, pasti sangat perhatian. Dan pasti setelah mendapatkan hadis dari Nabi, setelah itu nggak akan lupa, karena kejadiannya sangat unik. Dipanggil sampai 3 kali saat dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Pernah juga Rasulullah membagi warisan kepada seorang kakek, beliau mengatakan, nih kamu dapat bagian segini. Habis itu dia pulang, disuruh balik lagi. Lalu oleh Nabi ditambah, nih ada tambahan bagian untuk kamu. Kemudian kakek ini pulang. Setelah pulang dipanggil lagi. Lalu Nabi jelaskan, ya, bagian pertama itu adalah bagian faraid untuk kamu. Bagian kedua ini bagian asobah untuk kamu. Ini dibiarkan bolak-balik. Ini pasti ingat terus, Pak. Nah, kenapa kok dibergitukan? Ya mungkin karena dia sudah tua, ya, kakek-kakek ini. Kalau langsung dikasih brek, nah, dia mungkin salah paham. Dikira bahwa ini bagian faraid saya. Sehingga nanti dia akan meriwayatkan hadis yang salah. Nih, kakek bagiannya segitu, oh enggak, ya, bagiannya tetap seperti biasa, sedikit, ya. Tetapi ketika ada asobah, maka bagiannya ada tambahan. Nah, ini cara-cara atau uslub-uslub Nabi SAW mengajarkan hadis kepada murid-murid beliau sangat indah sekali. Bab 25, bab luzumi jama'atil muslimin, bab melazimi jamaah kaum muslimin, wal uzlah, dan menyingkiri anil firaq, dari firqah atau kelompok-kelompok sempalan-sempalan. Maksud bab ini adalah ketika ada Amirul Mukminin, maka kita harus melazimi jamaah kaum muslimin. Ketika tidak ada Amirul Mukminin, maka yang kita lakukan adalah uzlah, menyingkir dari semua firqah yang ada. Nah, sekarang kita dalam fase uzlah anil firaq nih, Pak. Karena sekarang tidak ada Amirul Mukminin. Sehingga karena tidak ada Amirul Mukminin, yang kita lakukan bukan babul luzumi jama'atil muslimin. Tapi bab ini masih bisa dipakai melazimi jamaah kaum muslimin dalam makna yang lain, yaitu kita mengikuti paham dari jamaah kaum muslimin yang ada pada masa dulu. Pada masa dulu, sahabat Nabi SAW dipimpin oleh Nabi SAW. Nah, itu namanya jamaah kaum muslimin. Ya. Jamaah itu maksudnya seluruh dunia umat Islam dipimpin oleh satu pemimpin, itu jamaah. Nah, pada saat itulah apa yang dipahami oleh para sahabat hendaklah kita pahami sekarang ini. Sehingga kenapa kita tidak gabung sama Syiah? Karena Syiah tidak sesuai pemahaman para sahabat. Kenapa kita tidak gabung sama Mu'tazilah, Qadariyah, dan sebagainya? Karena semua itu adalah pemahamannya tidak sesuai pemahaman para sahabat atau para salaf, ya. Nah, maka makna ini melazimi jamaah kaum muslimin masih bisa kita pakai dalam kondisi sekarang kita tidak punya Amirul Mukminin, tapi dengan maksud melazimi pemahaman jamaah kaum muslimin yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka firqah-firqah ini ya firqah-firqah sesat yang ada sekarang ini, ya. Ada firqah Mu'tazilah, Qadariyah, Khawarij, kemudian ada juga yang baru-baru seperti Ahmadiyah dan sebagainya. Ini sebenarnya firqah-firqah yang harus kita singkiri. An Thawbana radhiyallahu anhu qala. Ini kok tidak ada ayatnya, apakah di situ memang nggak ada ayatnya atau gimana? Coba ada bukunya nggak di situ? Untuk bab melazimi jamaah kaum muslimin ada ayatnya atau tidak? Oh, nggak bawa bukunya. Oke, nggak apa-apa, nggak harus ada ayatnya, ya. Tapi karena biasanya kok ada ayatnya di sini kok nggak ada gitu. An Thawban, dari Thawban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku nyaris al umat an tada'a alaikum, bahwasanya mereka saling panggil untuk menyerang kalian. Jadi mereka saling panggil antar mereka, yaitu berkoalisi untuk menyerang umat Islam. Kama tada'al akalah, sebagaimana orang-orang yang makan saling panggil ila qas'atiha, kepada wadah makanannya. Faqala qailun, maka berkata seseorang, wa min qillatin, apakah dari sebab sedikitnya jumlah kita, nahnu, kami, yauma idzin, pada hari itu? Qala, Nabi mengatakan, bal antum yauma idzin katsir, bahkan kalian pada hari itu banyak, walakinnakum ghutha, tetapi kalian itu seperti buih, ka ghutha'is sail, seperti buihnya banjir. Wala yanzi'annallah, dan sungguh betul-betul Allah akan mencabut min suduri aduwikum, dari dada musuh kalian, yaitu orang-orang kafir, al-mahabata minkum, rasa takut kepada kalian. Wala yaqdhifannallah, dan sungguh betul-betul Allah akan lemparkan fi qulubikum, pada hati kalian, al-wahn, kelemahan. Faqalat qailun, maka bertanya seseorang, wahai Rasulullah, wamal wahn, apa yang dimaksud lemah itu? Qala, beliau mengatakan, hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan tidak suka mati. Hadis diriwayatkan oleh
Abu Dawud, derajatnya sahih. Hadis ini sangat pas sekali dengan kondisi kita sekarang ini. Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Umat Islam dikumpul habis-habisan di Palestina, nggak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Negara-negara Arab diam saja. Kenapa? Padahal jumlahnya banyak sekali. Nabi ditanya, kenapa kita umat Islam diserang dari berbagai penjuru oleh orang-orang kafir? Apakah karena sedikit jumlahnya sehingga dikeroyok? Kalau jumlah sedikit dikeroyok kan wajar, Pak. Nah, ternyata kata Nabi, tidak, kalian itu kafir, banyak. Umat Islam banyak, Pak. Negara-negara Arab itu masih muslim semua mereka. Tapi sayangnya Ghutha, mereka hanya seperti buih. Namanya buih nggak punya kekuatan. Disebul aja udah hilang. Bahkan nggak perlu disebul, lama-lama hilang sendiri. Nah, maka kelemahan umat Islam pada saat itu digambarkan oleh Nabi seperti lemahnya buih ini. Dan ini sangat sesuai dengan kondisi kita sekarang ini. Umat Islam sangat lemah, tidak punya kekuatan. Yang punya kekuatan hanya segelintir saja. Itulah yang dimaksudkan dalam hadis ini, seperti apa? Buihnya banjir. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa umat Islam akan menjadi lemah ketika hubbud dunya, cinta dunia. Karena kalau sudah cinta dunia, maka karahiyatul maut, tidak suka mati. Kalau tidak suka mati, ya pasti meninggalkan jihad. Orang suka mati karena matinya mati syahid, dia maju ke medan jihad. Tapi kalau tidak suka mati, ya ada jihad, tidak ada ketertarikan sama sekali untuk ikut. Maka apa yang terjadi sekarang ini saya kira sudah sangat pas dengan kondisi yang disebutkan dalam hadis ini. Orang-orang sudah mulai cinta dunia sehingga benci mati, sehingga tidak ada yang berani untuk mengangkat senjata di medan perang melawan Zionis sekarang ini. Nah, kalau kita emang nggak punya senjata, Pak. Semestinya yang berangkat sana itu ya tentara-tentara Indonesia, tentara Arab Saudi, dan hukumnya adalah fardu ain. Menurut sepakat para ulama, kalau ada penyerangan terhadap negara kaum muslimin, maka wajib fardu ain bagi umat Islam yang ada di negara tadi untuk menolak serangan yang dilakukan oleh musuh. Kalau umat Islam yang ada di situ tidak cukup, maka kewajibannya merembet kepada negara-negara sebelahnya. Sebelahnya Palestina apa itu, ada Mesir, kemudian ada ya macam-macam ya, Suriah dan sebagainya. Kalau negara sebelahnya juga tidak cukup, maka kewajiban itu merembet ke negara sebelahnya lagi sampai seluruh dunia, sampai Indonesia. Nah, sekarang ini kalau kita lihat negara kita Indonesia kan cukup jauh letaknya dari Palestina kan. Nah, sehingga kewajibannya bagi kita masih fardu kifayah. Tapi bagi negara-negara Arab yang sebelahnya Palestina, yang sangat dekat dengan Palestina, bagi mereka fardu ain. Lah kalau fardu ain, kenapa mereka nggak berangkat? Ini tadi jawabannya. Hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, nggak suka mati. Maka negara Arab nggak ada yang mengirimkan tentara-tentara mereka. Kalau rakyat Arab nggak berangkat ya wajar lah. Mereka punya apa? Punyanya pisau dapur. Ya. Nggak bisa pisau dapur untuk mengalahkan tank-tanknya Israel tadi. Tapi mestinya tentara-tentara itu yang berangkat. Kalau tentaranya nggak mau berangkat, nah, maka rakyatnya yang dikasih senjata. Nih, kalian yang berani berangkat, bawa senjata pergi ke sana. Nah, dulu pas pembantaian Palestina di tahun-tahun yang lalu, Habib Rizik sudah membuka relawan untuk ke Palestina ya. Demikian juga di Solo sudah dibuka oleh Ustaz Mudzakkir relawan untuk ke Palestina, dan saya bersama teman-teman santri-santri yang lain juga sudah mendaftar waktu itu. Tapi yang minta izin kepada Presiden Indonesia waktu itu nggak diizinkan. Kita mengatakan kepada Presiden bahwa kewajiban sebenarnya prajurit Indonesia ini yang berangkat. Tapi kalau kalian tidak mengirimkan TNI kalian, ya biarkan kami rakyat yang berangkat ke sana. Ya memang itu hanya menggertak saja sebenarnya, supaya bahwa umat Islam ini sebenarnya ada keinginan untuk melakukan jihad fisabilillah, karena sudah menjadi kewajiban. Coba saya usahakan tampilkan ya fikihnya para ulama tentang masalah ini. Mudah-mudahan ada dalam kitab Rawdatul Thalibin. Karya Imam Nawawi ini ya. Man ba'uda man qaruba. Nah ini Imam Baghawi mengatakan, idza dakhala al-kuffar, apabila orang-orang kafir masuk, Zionis kafir, darul Islam, kampungnya kaum muslimin, Palestina Islam,
Fal jihadu, maka hukum jihad fardu ain ala man qaruba, bagi orang yang dekat. Wa fardu kifayatin, dan fardu kifayah fi haqqi man ba'da, bagi orang-orang yang jauh. Nah, ini penjelasan sangat gamblang dari Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin, juz 10 halaman 215. Ini mengutip dari perkataan Imam Baghawi rahimahullahu ta'ala. Dan saya sungguh sangat heran ketika beberapa hari yang lalu viral satu ceramah dari Masjid Nabawi. Seorang syekh di Masjid Nabawi, dia mengatakan bahwa kita muslimin yang tidak di Palestina, tidak wajib bagi kita untuk berjihad di Palestina. Kenapa? Karena kita punya ulil amri. Nah, maka kita tidak boleh berangkat kecuali kalau mendapatkan izin dari ulil amri. Kalau ulil amri tidak mengizinkan, kami tidak boleh untuk berangkat. Ini fatwa sungguh sangat aneh. Anehnya kenapa? Karena dia menganggap jihad Palestina itu bukan jihad dafa, tapi jihad talab. Jihad kan ada dua macam kan? Ada dafa, ada talab. Kalau dafa itu apa? Ya, jadi musuh menyerang kemudian kita menolak. Nah, itu dafa. Kalau talab itu kita kita datang ke negara musuh, itu talab. Nah, sekarang Zionis sudah masuk ke Palestina. Kok disebut jihad talab? Ini gimana? Aneh sekali. Nah, saya nggak paham. Dulu saya senang sama Syekh ini. Saya suka mengikuti kajiannya. Tapi setelah mendengar fatwa ini, saya jadi bingung. Kok bisa mikir seaneh ini gimana gitu loh? Apakah karena beliau itu nggak paham? Tapi masuk Syekh setenar itu nggak paham. Kemudian yang kedua, tapi saya nggak mau suudzon ya. Masa beliau mengikuti keinginan penguasa? Ya jangan suudzon lah. Tapi jelas itu fatwa disalahkan oleh para ulama yang mendengarkan fatwa itu ya. Dan itu fatwa viral gara-gara apa? Sangat jelas salahnya menganggap jihad dafa sebagai jihad talab. Dianggap talab kenapa? Karena kita berada di Saudi, kalau kita mendatangi Zionis itu berarti talab. Ini aneh. Gitu. Talab itu bukan seperti itu. Talab itu mendatangi negaranya orang kafir, itu talab. Tapi kalau sudah orang kafirnya masuk ke negara Islam, itu sudah sepakat para ulama namanya dafa, jihadnya itu. Nah, maka ini satu keanehan ya. Mudah-mudahan ini bukan gara-gara hubbul maut wa karahiyatul hubbud dunya wa karahiyatul maut, tapi ya karena salah paham aja. Ya mudah-mudahan. Kemudian bab yang ke-26, babul haya, bab tentang malu. Malu ini definisinya adalah khuluqun, satu akhlak, ya ba'athu, yang menyebabkan semangat, ala fi'lil khair, untuk melakukan kebaikan, wa tarkis syarri, dan meninggalkan keburukan. Ya, ini definisi dari malu. Sehingga kalau seseorang malu ke masjid, ini bukan malu ya, tapi itu adalah al-ajzu, lemah. Karena kalau malu itu berarti harus menyebabkan semangat untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ke masjid itu bukan keburukan, sehingga justru malahnya seharusnya semangat. Ini definisi dari para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Dan malu itu adalah konsekuensi dari iman, sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa iman dan malu itu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilahnya adalah qarinan ya. Bukan yang ini ya, qurina ya. Rasulullah bersabda, innal haya wal iman, sesungguhnya malu dan iman qurina jami'an, digandengkan semuanya. Fa idza rufi'a ahaduhuma, kalau salah satunya sudah diangkat, dicabut, rufi'al akhar, maka yang lain juga pasti akan dicabut. Hadis riwayat Hakim sahih. Maka orang mukmin berarti harus malu. Tidak malu berarti tidak punya iman. Maksudnya tidak punya iman yang sempurna. Maka siapa yang memiliki sifat malu atau mengikuti sifat malu, ini termasuk amal-amal yang menambah iman dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadisnya, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perawi hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini nama lainnya adalah Ibnu Ummi Abdin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih,
Wa ma haddatsakum Ibnu Mas'ud, dan apapun hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, faqbaluhu, maka terimalah hadis tersebut. Hadis riwayat Abu Ya'la sahih. Nah, maka ini termasuk contoh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Kita harus percayai hadis ini karena dijamin oleh Nabi pasti benar. Rasulullah bersabda, istahyu, malulah kalian minallahi, kepada Allah, haqqal haya, dengan sebenar-benar malu. Qulna, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah, kami sudah punya rasa malu, alhamdulillah. Jadi maksudnya mereka bersyukur kepada Allah, ya, engkau memerintahkan kami malu, alhamdulillah kami sudah melakukan. Qala, beliau menjawab, laisa dzaka, bukan itu yang saya maksud, walakinnal istihya minallah, tetapi malu kepada Allah, haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu, itu adalah melakukan 4 hal ini. Nah, 4 hal ini mari kita lihat diri kita masing-masing, tidak usah melihat orang lain. Yang pertama, antahfadhur ra'sa, engkau menjaga kepala, wa ma wa'a, dan apapun yang ada pada kepala kita. Yang ada pada kepala ini mata, kemudian telinga, kemudian hidung, kemudian mulut nih. Artinya semua anggota tubuh yang ada pada kepala ini semuanya dijaga supaya tidak melakukan kemaksiatan. Mata melihat maksiat berarti belum hakul haya. Telinga mendengar maksiat berarti belum hakul haya. Mulut mengatakan sesuatu yang maksiat berarti belum hakul haya. Nah, maka dari sini kita bisa menilai diri kita masing-masing, apakah sudah hakul haya atau belum. Karena suruh menjaga semua nih. Yang kedua, al-batna, engkau menjaga perut, wa ma hawa, dan apapun yang berkaitan dengan perut. Maksudnya apa ini? Ya, kemaluan, kemudian kaki, kemudian tangan. Karena semuanya bersambung sama perut. Ini perut kan tengah badan ya. Nah, tangan kita sambung, kemudian kaki kita sambung, farji kita sambung. Maka menggunakan tangan untuk maksiat berarti belum hakul haya. Kaki digunakan untuk maksiat, belum hakul haya. Kemaluan digunakan maksiat, belum hakul haya. Tapi saya ingin tahu ya, terjemahnya ada yang bawa nggak ini? Saya ingin tahu terjemahnya kayak apa itu untuk kalimat ini. Oke, silakan. Bab malu. Kamu menjaga bersama apa yang dipikirkan. Apa yang dipikirkan. Dipikirkan terus. Dan perut sama apa yang menjadi isinya. Menjadi isinya. Nah, ini terjemah yang saya curiga. Kok bisa terjemah kayak begini dari mana gitu ya? Apakah dari penjelasan para ulama ataukah tidak? Karena yang saya dapatkan dari para ulama, terjemahnya bukan seperti itu. Dan saya dulu sempat memahami hadis itu seperti terjemah tadi, gara-gara saya nggak buka syarah-syarah bagi hadis ini. Karena melihat dohirnya lafal ya, ar-ra'sa wa ma wa'a berarti apa yang dimasukkan kepala, al-batna wa ma hawa berarti yang dimasukkan di perut. Tapi ternyata penjelasan ulama nggak seperti itu. Wa ma wa'a itu artinya yang ada dalam. Wa'a itu kan dari kata-kata wi'a ya. Wi'a itu wadah. Apa yang diwadahi oleh kepala? Apa yang diwadahi oleh kepala? Nah, ini anggota-anggota ini. Dan ini menurut saya tafsiran para ulama lebih kuat daripada tafsiran yang zahir pada kita karena kita bukan ulama. Nah, saya khawatir ini terjemahnya juga menerjemahkan hadis sesuai zahir kalimat yang langsung terbersit pada orang Indonesia yang membaca. Kita kan orang-orang Jawa ya. Orang Jawa memahami kalimat Arab ya pasti sesuai dengan rasa Jawa. Nah, rasa Jawa saya menganggap waktu itu apa yang dimasukkan di kepala. Maka terjemah itu saya kurang cocok. Kecuali kalau ada kitab syarah yang menjelaskan seperti itu, oke lah. Kemudian yang ketiga, wal tadhkuril mauta, hendaklah engkau mengingat mati, wal bila, dan remuknya tulang. Nah, yaitu remuknya tulang setelah kita mati karena akan menjadi tulang-tulang yang rapuh dalam bumi. Maka maksudnya di sini adalah memperbanyak ingat mati. Memperbanyak ingat mati menyebabkan kita semangat berbuat baik dan menyebabkan kita berhenti dari perbuatan buruk, dan itulah definisi dari malu tadi. Kemudian yang keempat, waman aradal akhirah, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, taraka zinatal hayatid dunya, atau taraka zinatad dunya, dia pasti meninggalkan perhiasan dunia. Kenapa? Karena dunia dan akhirat ini adalah dorrotan ya. Dorrotan itu apa artinya? Saingan nih, atau madu nih. Kalau seorang suami punya 2 istri, nah ini disebut dorrotan nih. Kalau kita meridhokan salah satunya, pasti yang lainnya marah. Meridhokan dunia, akhiratnya marah. Meridhokan akhirat, dunianya marah. Nggak bisa digabungkan. Abu Darda mengatakan, saya dulu pebisnis yang sangat banyak hartanya.
Tapi kemudian saya ingin menggabungkan antara tijarah, bisnis dengan ibadah. Ternyata nggak bisa sambung-sambung. Akhirnya saya harus milih satu, maka saya tinggalkan tijarahnya. Kemudian beliau menjadi ahli ibadah. Bisnisnya ditinggalkan dan kemudian ibadahnya menjadi sangat sempurna. Meskipun bukan berarti ya tidak boleh berbisnis ya. Banyak sahabat Nabi yang berbisnis. Tapi maksudnya kalau pengen dua-duanya kuat, itu nggak bisa. Nah, salah satunya harus apa? Mengalah. Beliau mengatakan faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan itu semua, itu yaitu 4 tadi ya. Menjaga kepala dan semua anggotanya, menjaga perut dan semua anggotanya, kemudian banyak ingat mati, kemudian meninggalkan perhiasan dunia, maka faqad istahya minallahi haqqal haya, berarti sudah betul-betul malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Maka saya yakin ya rata-rata kita belum sampai derajat apa? Haqqul haya ini. Ya malu ada ya, tapi malu yang tingkatan biasa. Ini yang hakul haya, tingkatan tinggi, sampai menjaga semua anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat apapun, kemudian selalu mengingat kematian, kemudian selalu mencari akhirat, maka dunia pun tidak terpikirkan dalam benaknya sama sekali. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa gharrabahu, dan dianggap gharib oleh Tirmidzi, wa hassanahu al-Albani, dianggap hasan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Sampai di sini telah selesai al-juz'ul awal, juz yang pertama minat Tijan, dari kitab Tijan. Nah, insyaallah bab 27 dan seterusnya. Ini masuk bab yang juz yang kedua. Maka kita tunda pada waktu yang akan datang insyaallah taala. Ini yang dapat dibicarakan ya, sudah 41 menit saya bicara, maka sisa waktu kalau ada tambahan-tambahan dari para asatidzah dan juga pembahasan dipersilahkan. Kenapa? Hawa ya. Hawa itu apa namanya? Mencakup. Hawa mencakup. Makanya tadi ada terjemahan isi perut ya. Karena perut itu mencakup apa? Makanan. Nah, itu memang terjemahan yang langsung masuk dalam benak kita sebagai orang Indonesia begitu. Hanya tafsirnya para ulama enggak seperti itu. Namanya Abdullah bin Mas'ud tadi siapa? Abdullah bin Mas'ud Ibnu Ummi Abdin. Kenapa? Biasa dipanggil. Iya, ya Ibnu Ummi Abdin ya, panggilannya begitu. Itu karena ibunya namanya Ummu Abdin, maka dinisbatkan kepada ibunya kadang-kadang. Saya tampilkan ya penjelasan para ulama. Monggo Pak kalau ada pembahasan. Taukir tadi. Apa? Taukir memuliakan. Ini hadis yang itu tadi, hakul haya ya. Falyahfadhir ra'sa wa ma wa'a walyahfadhil batna wa ma hawa. Ini diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Hakim, Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Yang sudah ada syarahnya ini Tirmidzi, maka nanti bisa kita cari dalam syarah-syarahnya Tirmidzi. Nah, sekarang kita buka syarah ini dulu, syarahnya Faidul Qadir. Ar-ra'sa kepala, wa ma wa'a ai ma jama'ahu minal hawasidh dhahirah wal batinah, yaitu anggota-anggota tubuhnya yang ada di kepala, baik yang zahir maupun yang batin, hatta la yasta'milaha illa fi ma yahil, sehingga anggota-anggota tadi tidak digunakan kecuali untuk yang halal. Nah, otak ini termasuk yang apa? Yang batin, yang enggak tampak ya. Nah, maka pikiran tadi itu hanya satu bagian saja dari mawa ya. Tidak semuanya ya. Karena mata ini termasuk mawa, telinga termasuk mawa. Kemudian al-batna wa ma hawa ay wa ma jama'ahu, dan apa yang dikumpulkan oleh perut bittisalihi, yang bersambung dengan perut, yaitu adalah al-qalb, hati, farji, tangan, kaki. Karena semua anggota-anggota ini adalah muttasilatun bil jawf ya, bersambung dengan perut, maka disebut sebagai wa ma hawa, dan apa yang dikumpulkan atau dicakup oleh perut tersebut. Coba kita cari syarahnya dari kitab yang lain. Bisa jadi apa? Syarah itu sudah tepat, tapi kita belum baca. Bisa jadi ini syarahnya Tirmidzi. Wa ma wa'a ay ma jama'ahu ar-ra'su minal lisan, lidah, mata, telinga, sama ya penjelasannya ya. Al-batna perut, wa ma hawa mattasala, apa yang sambung dengan perut, yaitu farji, kaki, tangan, hati. Maka
Mungkin sudah cukup 2 kitab ini ya, bahwa terjemah tadi kurang sempurna. Ada lagi? Bismillah. Masih 15 menit ini, Pak. Ini kok sepi sekali nih. Oh, oke. Oh, tadi saya lihat Mas Ari sore-sore. Satu orang ke Bandung, satu orang Jakarta, satu orang sakit. Nggih, syafahumullah, mudah-mudahan sembuhkan Allah. Bapak yang biasa di depan nggak ada ini. Oh, nggak ada berita. Pak siapa? Pak Solehan nih? Sehat toh Pak Solehan? Oke. Oh, oke. Oh, oke. Dari bulan ini. Syafallah. Ustaz mau tanya, tolong jelaskan definisi bid'ah dan amalan itu tergolong bid'ah itu apa karena hadis yang diamalkannya itu dhaif atau tidak ada contohnya dari Nabi atau para sahabat atau yang lain besar? Baik. Bid'ah memang definisinya diperselisihkan oleh para ulama. Makanya wajar kalau muncul perselisihan pendapat di antara para ulama. Ada yang membagi bid'ah itu ada 2. Ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah, ya. Bid'ah yang jelek sama yang buruk. Ada lagi yang mengatakan enggak, semua bid'ah itu sesat. Dan ini 2 pendapat ulama semua. Saya ngikuti pendapat yang mengatakan bahwa bid'ah dibagi 2. Kenapa? Karena pembagian seperti ini pembagian yang sudah ada sejak masa salaf. Masa Imam Syafi'i sudah ada pembagian seperti itu, ya. Mari kita lihat ya. Kalau panjenengan punya kitab Fathul Bari, kitab apa nih? Syarahnya Sahih Bukhari. Nah, Fathul Bari nanti dibuka. Bid'atani. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, al bid'atu bid'atani. Bid'ah ada 2, mahmudatun, ada yang terpuji, mazmumatun, ada yang tercela. Tidak sampai di sini, beliau juga menjelaskan kapan terpuji, kapan tercela. Fama wafaqas sunnah, yang sesuai dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi, fahuwa mahmud, itu terpuji. Wa ma khalafah, yang tidak sesuai sunnah Nabi, fahuwa mazmum, itu yang tercela. Misalnya ya, ngapalkan Quran di masa Nabi itu sudah ada, tapi pesantren tahfidz nggak ada. Nah, sekarang kita ngapalkan Quran dengan metode pesantren tahfidz. Kemudian ada metode-metode khusus untuk menghafalkan supaya lebih cepat, supaya lebih mantap dan sebagainya. Apakah itu dianggap bid'ah yang terpuji atau tercela? Nah, lihat saja. Apakah sesuai sunnah Nabi ataukah tidak? Ternyata sesuai sunnah Nabi. Nabi menghasung untuk ngapalkan Quran dan tidak dijelaskan oleh Nabi bagaimana teknisnya menghafalnya itu. Maka apapun ya usaha kita untuk menghafal nggak ada masalah. Yang penting tidak melanggar ajaran Nabi SAW yang sangat jelas. Seperti membuat pesantren tahfidz, mana ada pelanggaran terhadap ajaran Nabi SAW? Kita tidak melihat sama sekali. Nabi mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya. Dulu nggak ada sekolah-sekolah kayak begini, ada tingkatan SD, SMP, SMA. Apakah berarti membuat tingkatan-tingkatan begini ini bid'ah? Ya boleh dianggap bid'ah, nggak masalah. Memang ini perkara yang baru. Bid'ah kan sesuatu yang baru kan. Tapi mahmudah, terpuji, nggak ada masalah. Memang saya akui ya, ada kelompok kaum muslimin yang tidak suka sekolah-sekolah bertingkat-tingkat begini. Ya namanya sekolah kayak di masa Nabi aja. Yang mau ngaji silahkan datang ke masjid. Usia berapapun ya sama aja. Nggak ada tes-tes lulus atau nggak lulus. Semuanya selesai kitab ya semuanya kasih ijazah, berarti semuanya mau paham mau tidak pokoknya ngaji semuanya. Dan saya lebih suka yang model kayak gitu daripada yang tingkat-tingkat gini. Maka sejak dulu saya nggak pernah berangan-angan bisa kuliah, nggak pernah. Paling seneng mulazamah.
mulazamah sama masyayikh, khatam kitab selesai, nggak ada gelar memang ya. Tapi menurut saya model mulazamah ilmunya lebih mantap daripada yang kuliah-kuliah begitu. Kuliah itu mantapnya di gelar saja ya, doktor dan sebagainya ya. Tapi ilmu belum tentu ya. Kalau ada doktor yang mantap itu sebenarnya bukan karena kuliahnya, karena dia belajarnya memang bagus atau sungguh-sungguh ya. Tapi secara umum ya tingkatan mereka kalah dengan yang mulazamah ya. Wallahu a'lam. Nah, maka tidak semua bid'ah itu tercela ya. Kemudian tadi antum tanya apakah gara-gara hadis dhaif kemudian menjadi bid'ah? Ya bisa. Karena kalau tidak diajarkan Nabi SAW berarti tidak termasuk yang ma wafaqas sunnah. Misalkan kunut subuh ya. Dua mazhab mengatakan bid'ah, dua mazhab mengatakan sunnah. Kenapa? Sebabnya karena beda penilaian hadis. Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki menganggap hadisnya sahih. Otomatis konsekuensinya kunut subuh sunnah. Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan. Kenapa tidak disyariatkan? Karena hadisnya dhaif. Nah, kalau sudah begitu, kalau nekat melakukan gimana? Ya bid'ah. Nah, tetapi apakah ketika mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan melakukan bid'ah, melakukan kunut subuh itu berarti mereka ahli bid'ah? Bukan. Penilaian perbuatan tidak sama dengan penilaian terhadap pelaku perbuatan. Saya mengatakan kunut subuh bid'ah sesuai dengan mazhab yang saya ikuti bahwa hadis kunut subuh dhaif. Tapi saya tidak boleh mengatakan orang yang melakukan kunut subuh adalah ahli bid'ah. Karena mereka punya uzur melakukan itu. Kalau kita tanya Imam Nawawi, kenapa engkau melakukan kunut subuh? Hadisnya dhaif. Beliau akan menjawab, loh hadisnya sahih. Ini. Menurut kami mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i, hadisnya sahih. Sudah sejak awal itu beda penilaian. Nah, makanya harus dibedakan antara menilai perbuatan dengan menilai pelakunya. Menilai perbuatan itu tidak otomatis sama dengan menilai pelakunya. Ini yang banyak yang nggak paham. Termasuk mohon maaf ya, seorang ustadz yang populer di Indonesia ini, nggak usah saya sebutkan namanya supaya nggak gibah ya. Dia mengatakan bahwasanya ada sebagian orang itu menganggap kunut subuh bid'ah atau yang sejenisnya. Berarti Imam Syafi'i, berarti Imam Nawawi ahli bid'ah dong. Ini ustadznya nggak paham kayak gini. Kita menilai terhadap perbuatannya, tidak menilai terhadap pelakunya sama sekali. Harus dibedakan. Ada lagi mungkin? Daripada subuh tadi. Iya, Pak. Cuma bisa sedikit. Apakah azan subuh itu harus pakai asal kriminal itu, Pak? Azan subuh. Ya, apa mungkin ada kaitan dengan Bilal dan Ibnu Maktum gitu? Ya. Kaitannya gitu. Tambahan as-salatu khairum minan naum itu bukan tambahan yang wajib, Pak. Itu tambahan yang sunnah. Sehingga mau ditambahkan atau tidak ditambahkan, adanya sudah sah. Tetapi memang para ulama berselisih pendapat apakah itu diletakkan di adzan subuh ataukah diletakkan di adzan malam. Ada yang mengatakan di adzan subuh, ada yang mengatakan di adzan malam. Di sini uniknya dua pendapat ini sama-sama mengacu kepada satu hadis. Hadis itu mengatakan bahwasanya as-salatu khairum minan naum disebutkan pada fil adzanil awal, pada adzan yang pertama. Kalimatnya jelas kan? Adzan pertama. Nah, adzan pertama apa maksudnya? Sebagian mengatakan adzan pertama itu ya berarti adzan malamnya. Karena adzan subuh kan dua kali, adzan sebelum masuk waktu sama sudah masuk waktu. Berarti yang masa pertama itu yang sebelum masuk waktu. Nah, pendapat yang kedua mengatakan, oh bukan, adzan yang pertama itu maksudnya adzan sama qomat ini dua adzan. Berarti yang pertama adalah adzannya. Berarti adzan subuh itunya yang menggunakan as-salatu khairum minan naum. Dan ini salah satu contoh, satu hadis, jadi dalilnya sama, tapi muncul dua pendapat yang berbeda. Dan ini wajar. Di masa Nabi pun sudah terjadi seperti itu. Nabi mengatakan, jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Kemudian para sahabat bercepat-cepat menuju kampung Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Tengah jalan, ternyata sudah hampir habis waktu asar. Para sahabat pecah. Ada yang mengikuti sabda Nabi sesuai lafalnya. Pokoknya asar ya di Bani Quraidah. Tengah malam ya Queen. Berarti yang telat sholat asar, sholat maghrib, sholat dua sholat ini semuanya telat. Satunya memahami bukan seperti itu maksud Nabi. Maksudnya kita disuruh cepat-cepat sehingga sampai sana itu masih sempat sholat asar gitu loh.
Kalau memang tidak bisa, tengah perjalanan sudah hampir habis waktu, ya kita harus sholat asar di tepat waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, sampai di kampung Bani Quraidah, mereka cerita sama Nabi. Tadi pecah ya Nabi, ada yang sholat tengah jalan, ada yang memahami sabdamu sesuai teksnya. Ya. Rasulullah tidak mencela siapapun. Nah, maka apa? Satu hadis memunculkan dua paham, udah sejak zaman Nabi sudah ada. Dan Nabi tidak mencela siapapun. Maka silahkan mau as-salatu khairum minan naum adzan malam atau adzan subuh, silahkan, nggak ada masalah. Kalau saya jelas pilih yang adzan malam, ya. Dari sisi dalil bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Bilal itu adzan pada waktu malam. Ya. Kemudian Nabi mengatakan adzan waktu malamnya Bilal itu liyunabbiha naimakum, untuk membangunkan orang yang masih tidur. Makanya pas kalau ditambahkan as-salatu khairum minan naum. Ini dari sisi dalil. Kemudian dari sisi makna lebih cocok. Adzan subuh itu sudah wajib bangun karena ada apanya? Salat wajib. Subuhnya itu wajib. Sementara as-salatu khairum minan naum ini hanya hasungan kan. Maka hasungan itu cocoknya untuk yang sunnah-sunnah. Jadi kalau subuh ya bukan tidur sholat lebih baik daripada tidur, bukan ya. Sholat wajib dilakukan, tidur wajib ditinggalkan, begitu. Dari sisi mana nggak cocok menurut saya. Dari segi lafaz kadang-kadang naumnya lebih panjang itu gimana? Naum gitu. Sholat minan naum itu. Ya memang benar. Merubah mana ini? Enggak merubah mana. Malah yang benar panjang. Karena itu mat lain, ya. Nah, akan ada yang baca as-salatu khairum minan naum, nah itu salah. Yang benar naum gitu. Mat lain namanya. Kadang-kadang kalau panjang malah nanti tidurnya lebih panjang. Enggak. Ketika belajar tajwid itu ya itu maksudnya panjangnya jangan keterlaluan gitu maksudnya. Karena mat lain itu kan tetap ada batasannya kan. Dari sisi ilmu tajwid kan batasannya sampai 6 itu atau berapa itu kan. Nah, maka maksudnya jangan lebih dari 6 gitu maksudnya. Ya sama dengan amin itulah. A itu mestinya 2 kali. A, rata-rata A kepanjangan. Kalau amalan tadi Ustaz, Nabi tidak melakukan, tapi para sahabat melakukan. Misalkan apa? Misalkan itu kasusnya Hurairah. Kalau wudhu itu kan sampai ke atas itu. Sedangkan Nabi mencontohkannya tidak seperti itu. Itu bagaimana? Apakah termasuk bid'ah? Iya. Para ulama mengatakan iya. Jadi para ulama katakan sikap Abu Hurairah tidak benar. 1, Nabi tidak melakukan. 2, bertentangan dengan sabda Nabi, faman zada ala hadza faqad asaa wa zalam wa ta'adda. Siapa yang menambah dari wuduku ini, maka dia sudah berbuat jelek dan dolim dan melampaui batas. Dan itu hanya fikih Abu Hurairah. Semua sahabat Nabi nggak ada yang pakai. Maka bisa dia katakan ini sebagai pendapat yang syadz dari Abu Hurairah. Tapi jangan kita mengatakan wah Abu Hurairah ahli bid'ah. Oh enggak ya. Kita menghukumi perbuatannya, bukan menghukumi pelakunya. Pelaku punya uzur. Kenapa Abu Hurairah melakukan itu? Karena dia dengar Nabi mengatakan, silahkan yang bisa menambah cemerlangnya tubuhnya untuk dia menambah, memanjangkan itu. Nah, maka dia tafsiri, berarti masih bisa dipanjangkan sampai sini. Wajah bisa dipanjangkan sampai sini. Ini padahal bukan wajah sama sekali. Masa tengkok wajah itu gimana? Ya? Dari sisi bahasa aja nggak masuk akal. Jadi panjangkan itu yang lengan dan kaki mungkin. Nah, anggaplah lengan dan kaki. Apakah prakteknya seperti Abu Hurairah sampai ketiak? Ya enggak. Ya. Nabi prakteknya adalah adaro, memutar. Gitu. Memutar itu, ketika memutar itu, ini melebihi dari batas siku. Nah, kelebihannya ini. Ini yang sunnah. Tapi kalau dilebihkan secara sengaja begini, enggak sunnah. Dan kalau kita lihat pendapat-pendapat syadz para sahabat itu banyak, tidak hanya Abu Hurairah saja. Tapi pendapat-pendapat syadz ini bukan untuk kita ikuti ya.
Misalnya pendapatnya Abu Talhah bahwasanya air hujan itu kalau kita minum pas puasa nggak batal puasa, itu jangan diikuti. Indonesia sering hujan loh Pak. Nah kalau setiap Ramadan kita hujan sambil minum ya rusak puasa kita. Kalau di Arab masih mending lah, jarang-jarang hujan ya. Nah kita setiap malam, setiap hari hujan. Pas puasa Ramadan hujan sambil minum, wah rusak terus puasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Subhanallah rabbana wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini Al-Islam TV sudah berjalan menginjak tahun yang ke-7, yang mana selama ini kita berusaha untuk memperbaiki semaksimal mungkin baik dari segala kualitas, baik kualitas video maupun audio yang kami tampilkan, sehingga video-video pembelajaran agama ini bisa dinikmati dengan sebaik mungkin oleh pemirsa dan sahabat dimanapun Anda berada. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa selama ini kami beroperasi dari sebuah tempat di belakang saya ini, yang mana ukurannya 2,5 meter kali 7 meter, yang mana dari tempat inilah kami menyiarkan seluruh kajian-kajian yang kami siarkan. Begitu juga kami memproses semua video. Selain itu juga tempat ini yang kami gunakan untuk merekod dari kajian para asatid. Begitu juga kita gunakan untuk taklim, pembelajaran kepada mereka-mereka yang membutuhkan untuk belajar langsung kepada para asatid kita. Setelah berjalan selama hampir 7 tahun ini, akhirnya kami dari segenap tim media Al-Islam memutuskan untuk memperluas studio, yang mana selama ini kita hanyalah dipinjami tempat dan kita diberikan hak untuk menggunakannya saja. Tetapi kita melihat bahwasanya berjalannya waktu ini kita membutuhkan untuk tempat yang lebih luas. Oleh karena itu, kami berniat bersama-sama bismillahirrahmanirrahim untuk membebaskan sebuah lahan dengan luas sekitar 100 meter dan beserta bangunan yang ada di atasnya, bangunan 2 lantai, yang mana insya Allah akan kita gunakan untuk kajian-kajian, untuk merekod, untuk merekam kajian dari para asatid kita dan menyiarkannya juga ke media kepada teman-teman sekalian. Sahabat sekalian, insya Allah di tempat yang baru nanti akan kita gunakan untuk daurah, diantaranya adalah mulazamah atau belajar secara mendalam dengan guru-guru kita. Selain itu juga akan kita gunakan untuk kajian-kajian yang lainnya, untuk kita gunakan juga untuk memproses semua audio dan video yang kita rekam dari berbagai tempat yang mana guru-guru kita mengajar di sana, dan akan kita tayangkan di channel kesayangan kita ini, yaitu di channel Al-Islam TV, sehingga sahabat bisa menikmatinya, bisa belajar dengannya secara nyaman dan baik. Ya, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk sahabat sekalian. Kita bisa berpartisipasi baik dengan tenaga maupun harta kita, dan kesempatan ini masih terbuka luas untuk semuanya. Dengan nominal berapapun juga, silahkan bisa ditransfer langsung ke rekening media Al-Islam, dan barangkali butuh konfirmasi, silahkan nanti bisa menyampaikan konfirmasi ke nomor-nomor yang telah nanti akan kami cantumkan. Demikianlah akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Begitu hebatnya sedekah. Kalau dia membuat pondok ini yang bangun pondok, semoga panjang umur. Anda membangun pesantren, Anda membuat pesantren sekali seumur hidup Anda. Anda membesarkan pesantren, madrasah, masjid dan sebagainya untuk atau Anda mendidik orang-orang dengan bersedekah uang Anda. Maka sepanjang tempat itu digunakan untuk kebaikan, pahalanya mengalir kepada Anda. Alangkah indahnya. Beruntunglah Anda yang telah dipilih oleh Allah untuk berderma dan berjuang. Sebelum Anda meninggal nanti lalu ngomong, ya Allah hidupkan saya kembali nanti. Sudah kelewat, sudah mati. Tapi selagi masih hidup, berjanji ayo kita membuat sesuatu yang terus mengalir. Sering disebut dengan amal yang terus mengalir, amal jariah. Semoga kita dijadikan Allah ahli berderma. Yang tidak punya duit diberi kecukupan, yang sudah cukup diberi kesadaran, yang sudah sadar diberi kerinduan untuk lebih banyak lagi. Sebelum malaikat Israel datang, kita sudah punya tabungan besar yang terus mengalir dan mengalir pahalanya, sehingga kita terus naik pangkat. Jika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai, laula akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja, fa'asaddaqah, pasti bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan kenapa tidak disebut sholat, puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sahaya, yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat. Perbanyak sodakoh, khususnya sodakoh air. Sodakoh air. Karena pernah sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummi infalatat walam tusi, ibuku meninggal dunia belum sempat wasiat. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat buat ibuku kalau aku sodakoh buat ibu? Kata, "Na'am," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya dalam kondisi lain, sodakoh apa yang paling baik? Qalal ma, sodakoh air. Maka coba kita cari tempat-tempat yang susah air, kita gali sumur di sana, kita bikin saluran air di sana buat ibu kita. Niatkan buat ibu. Siapapun yang berkelapangan harta dan orang tuanya sudah meninggal dunia, pastikan kalau kita berkelapangan harta, bangunkan 1 sumur, 2 sumur, 3 sumur, dan salah satu di antara pemegang saham sumur-sumur yang kita bor dan kita gali itu, salah satunya orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka akan mengalir pahala tidak ada hentinya. Perkenalkan, nama saya Gunanto. Saya di sini sebagai kepala dukuh di Padukuhan Purworejo, RT 3 RW 2, Kelurahan Jurang-Jeru, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama-tama kami mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kami semua, kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dan kita bisa bersama-sama di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah rabbil alamin, untuk kedua kalinya saya sebagai wakil di warga di Padukuhan Purworejo RT 3 RW 2 Kelurahan Jurang-Jeru, Kapanewon Ngawen, sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama semua donatur dari Al-Islam Peduli yang sangat luar biasa, yang telah mempedulikan warga kami, wabil khusus di RT 3 RW 2 di Kelurahan Jurang-Jeru ini, yang sebelum kedatangan tim dari Al-Islam Peduli maupun dari donatur Al-Islam Peduli, warga di Padukuhan Purworejo khusus di RT 3 ini sangat-sangat memprihatinkan untuk kesediaan air bersih.
Oleh karenanya kami sebagai wakil sangat bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para donatur dan juga tim Al-Islam Peduli yang sangat-sangat luar biasa perjuangannya memberikan bantuan yang kepada kami, sehingga mudah-mudahan teriring doa. Kami tidak bisa memberikan apapun, berbentuk apapun, itu hanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang terlibat di pembangunan sumur maupun yang terlibat dalam pembangunan instalasi sumur ini bisa bermanfaat, barokah kepada terutama para donatur dan juga pelaku maupun warga kami dan juga semua tim Al-Islam Peduli ini. Mudah-mudahan kita semua selalu di lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita juga besok di yaumul akhir dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi tidak bisa memberikan apa-apa kepada para donatur dan juga kepada para tim dari Al-Islam Peduli ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.